Oke, bertemu lagi dengan Bapak B. Sianturi atau Pak Evan Sianturi dalam materi kelas 11 tentang reproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Bagaimana tahapan spermatogenesis dan oogenesis. Tapi sebelum kita masuk ke spermatogenesis dan oogenesis ini, penjelasan pertama yang Bapak kasih sebagai pengantar bahwa tahapan spermatogenesis dan tahapan oogenesis ini adalah dua tahapan ini termasuk ke dalam tahapan gametogenesis. Apa itu tahapan gametogenesis? Boleh kamu tulis. Tahapan gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yaitu spermatogenesis ini tahap pembentukan gamet pada jantan atau spermatozoa, yaitu pada pria, dan oogenesis ini tahapan pembentukan ovum pada seorang wanita. Jadi oogenesis itu pembentukan gamet, baik itu berupa spermatozoa dan ovum untuk sperma dan ovum itu sendiri pada seorang wanita. Oke, Bapak akan masuk ke yang pertama, yaitu spermatogenesis. Pembentukan gamet. Yang pertama, mekanisme spermatogenesis. Oke, ini dia spermatogenesis. Ada berupa sel benih. Sel benih ini yaitu berupa sel sperma atau spermatogium. Spermatogium ini melakukan tahapan pembelahan. Di spermatogium ini, kromosom dari manusia yaitu memiliki kromosom 46, yaitu dengan kromatid 2N dengan proses pembelahan mitosis. Dari sini dia akan membelah secara mitosis sehingga menghasilkan berupa spermatosit primer ini, spermatosit primer. Bagaimana spermatosit primer ini kromosomnya di dalam ini? Yaitu tetap masih 46 dengan kromatid 2N, yaitu pembelahan meiosis yang pertama. Baru yang di bawahnya ini terjadi apa ini, Pak? Oke. Yang ketiga ini adalah pembelahan meiosis yang pertama. Pada pembelahan meiosis yang pertama ini, maka akan dihasilkan dua spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder di sini, maka di sini tadi 46, di sini 46 spermatosit primer memiliki 46 kromosom, maka di spermatosit sekunder dia akan memiliki 23 di sebelah kanan dan 23 di sebelah kiri, yaitu kromosomnya, di mana kromatidnya yaitu N atau 1N, yaitu hanya memiliki satu, yaitu mono ya. Berarti di sini dia akan membelah, di tahap berikutnya akan melakukan pembelahan sebanyak satu kali, yaitu pembelahan meiosis yang kedua. Yang pertama tadi kan di sini, di mana 46 kromosom manusia di dalam spermatosit primer ini, maka dia akan menjadi 23. Tapi di sini dia tidak membelah 23 akan menjadi 12, sekian, tidak. Di sini dia akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, di mana spermatid ini dia bersifat haploid atau N, 1N. Maka di sini tetap di sini dia 23 kromosom. Setelah terjadi pembelahan, maka spermatid yang haploid ini dia akan berkembang menjadi sel sperma. Itulah skema proses dalam tahapan spermatogenesis. Oke, sebagai tambahan, spermatogenesis ini berasal dari kata sperma dan genesis, yaitu pembelahan. Pada proses spermatogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan secara meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase pendewasaan sperma di epidimis. Setiap satu spermatogium akan menghasilkan 4 sperma matang, yaitu yang ini. Satu dari spermatogium yang ini dia akan menghasilkan 4 sel sperma yang baru. Bagaimana struktur sperma itu? Pada bagian kepala sperma ini,
bagian ujungnya itu memiliki aks krosom. Baru di bagian seperti leher ini ada namanya sentriol. Baru selanjutnya ada badan sel, di sini mitokondria sebagai tempat penghasilan energi, flagel sebagai alat gerak sperma saat dia berenang menuju ovum pada saat terjadi peristiwa koagulasi atau fertilisasi, dan ada bagian ekor. Inilah struktur dari sperma pada pria dan tahapan spermatogenesis untuk menghasilkan sperma. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mekanisme oogenesis. Mekanisme oogenesis ini apa? Mekanisme oogenesis adalah proses pembentukan ovum, berarti pada seorang wanita. Jadi proses oogenesis ini adalah proses yang terjadi pada seorang wanita, yaitu dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis, di mana oogenesis pada ovum biasanya terjadi di ovarium, baik itu ovarium sebelah kiri maupun itu ovarium sebelah kanan atau terjadi secara bersamaan. Proses pembentukan ovum atau oogenesis pada manusia itu dia secara singkat, yang harus paling utama kamu ingat yaitu pembentukan oogonium, yang ini, oogonium. Baru di tahap yang berikutnya menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini dia melakukan pembelahan meiosis yang pertama. Pembelahan meiosis yang pertama ini menghasilkan badan polar pertama dan oosit sekunder. Baru kemudian dia melakukan pembelahan meiosis yang pertama yang di sini, maka oosit sekunder melakukan pembelahan lagi, maka menghasilkan ootit dan menghasilkan berupa badan polar yang kedua. Baru menghasilkan berupa ovum yang ini. Oke, jadi satu-satu kita akan bahas. Tahapan yang pertama oogonium. Di oogonium ini dia 2N, makanya dia bersifat diploid. Maka di sini kromosom dari manusia kromosom dari oogonium ini terdapat pada manusia berjumlah 46. Oke. Maka di sini akan terjadi pembelahan membentuk oosit primer. Oosit primer ini masih sama seperti yang di atas. Dia memiliki kromosom 46 dan bersifat 2N atau diploid. Setelah itu terjadi fase istirahat. Maka pada fase istirahat ini terjadi tahapan pembelahan meiosis yang pertama. Pada pembelahan meiosis yang pertama, maka akan dihasilkan oosit sekunder. Pada oosit sekunder ini, maka di sini dan terbentuk berupa polosit dan badan polar yang pertama. Ini polosit dan badan polar yang pertama. Di sini terdapat yang ini, di badan oosit sekunder terdapat 23 kromosom yang bersifat haploid. Jadi kromosomnya tidak memiliki pasangan. Seterusnya dia masuk fase istirahat, maka akan terjadi pembelahan meiosis yang kedua. Pada pembelahan meiosis yang kedua, maka akan menghasilkan ootit dan 3 sel polosit. Oke. Menghasilkan ootit dan 3 sel polosit hasil dari meiosis yang kedua. Setelah itu, polosit terdiri dari 23 kromosom yang bersifat haploid, jadi kromosomnya tidak berpasangan. Baru kemudian akan menghasilkan ootit yang haploid ini akan menghasilkan, setelah perkembangan pendewasaan, menghasilkan ovum yang dewasa. Ovum yang dewasa ini terdiri dari 23 kromosom bersifat N atau haploid dan merupakan tahapan sperma yang telah matang dan mengalami fungsional. Jadi sudah memiliki fungsi dalam tahapan koagulasi. Jadi apabila ovum yang haploid ini bertemu dengan sperma, maka dia sudah dapat melakukan perkembangan menjadi janin atau zigot embrio dalam perkembangan embrionya. Oke, sekianlah penjelasan Bapak tentang oogenesis dan juga spermatogenesis. Oke, jika ada pertanyaan dapat mengkomentari atau mengirim pesan ke Pak
B. Sianturi atau juga Pak Evan Sianturi. Sekian dan terima kasih.